Senyawa aromatik adalah senyawa organik yang memiliki cincin aromatik, seperti benzena. Contoh senyawa aromatik termasuk benzena, toluena, dan naftalena. Senyawa amina adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional NH2. Contoh senyawa amina meliputi metilamina, etilamina, dan anilina. Senyawa amida adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional karbonil C sama dengan O, yang terikat pada nitrogen. Contoh senyawa amida termasuk asam asetat dan juga asam formatamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi senyawa aromatik dan amina amida. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia organik dan anorganik dengan dosen pengampu Ibu Pindia Triwidayanti STP MP. Tanpa menunggu lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan komposisi tim kami. Komposisi tim kami terdiri dari 5 orang. Rekan yang pertama atas nama Konita Yumna Anaswa, rekan yang kedua atas nama Afia Cahyarani, rekan yang ketiga atas nama Suraya Afrapatina, rekan yang keempat atas nama Nurfaza Desika Purnamasari, dan yang terakhir saya sendiri, Lingga Bayhaki Saputra, selaku moderator. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Materi pertama yakni senyawa aromatik. Senyawa aromatik sendiri dapat diartikan sebagai senyawa yang beraroma. Senyawa aromatis merupakan senyawa yang memiliki kandungan cincin benzena atau memiliki sifat yang mirip dengan benzena. Benzena sendiri adalah molekul yang tersusun atas 6 karbon yang berkaitan dalam satu cincin. Benzena sendiri memiliki rumus kimia yakni C6H6. Kemudian terdapat contoh dari senyawa aromatik. Salah satu contoh dari senyawa aromatik adalah bromobenzena. Bromobenzena dengan struktur C6H5-bromo memiliki kegunaan sebagai bahan baku sintesis senyawa aromatis, pelarut, serta aditif oli motor. Selain menjadi bahan baku sintesis senyawa aromatik, bromobenzena juga berfungsi sebagai reagen pada reaksi sintesis organik. Kemudian terdapat karakteristik dari bromobenzena sendiri. Untuk karakteristik pertama, bromobenzena adalah salah satu cairan yang tidak memiliki warna sehingga tampak sedikit kuning dan bening. Untuk karakteristik kedua yaitu baunya menyengat, dan selanjutnya terdapat karakteristik yakni memiliki berat molekul sebesar 157,01 gram per mol. Dan karakteristik yang terakhir dapat tenggelam dalam air karena bromobenzena sendiri lebih padat daripada air dan tidak dapat larut dalam air. Kemudian terdapat reaksi nitrasi bromobenzena. Reaksi bromobenzena mengacu pada reaksi substitusi elektrofilik antara benzena dan bromin yang menghasilkan bromobenzena. Proses ini umumnya memerlukan katalis seperti besi untuk memungkinkan terjadinya reaksi. Sebagai contoh, jika benzena direaksikan dengan bromin dan katalis besi, akan terbentuk bromobenzena. Reaksi ini merupakan salah satu contoh dari berbagai reaksi substitusi yang dapat terjadi pada benzena dan turunannya. Reaksi bromobenzena dengan gas klorin menghasilkan 1 bromo, 2 klorobenzena, dan 1 bromo, 4 klorobenzena. Pada reaksi klorasi, katalis FeCl3 digunakan untuk menggantikan atom H dari cincin benzena, sementara gugus bromo pada cincin benzena menyebabkan atom klorida menggantikan atom H pada posisi ortopara. Kemudian materi yang kedua adalah amina. Senyawa amina adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen dan memiliki gugus fungsi amina strip NH2 yang terikat pada rantai karbon. Senyawa amina dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah atom hidrogen yang digantikan oleh gugus alkil, yaitu amina primer, sekunder, dan tersier. Amina primer memiliki 1 atom hidrogen yang digantikan oleh gugus alkil, sedangkan amina sekunder dan tersier memiliki 2 dan 3 atom hidrogen yang digantikan oleh gugus alkil masing-masing.
Sumber senyawa amina dapat berasal dari berbagai zat organik, seperti amonia, NH3, atau senyawa hidrokarbon seperti etilena, C2H4. Amina umumnya memiliki rumus umum R3N, di mana R dapat mewakili gugus alkil atau aril. Sebagai contoh, mari kita ambil etilamina C2H5NH2 sebagai senyawa amina. Lalu, pengertian dari etilamina sendiri adalah amina sekunder dengan satu gugus etil C2H5 terikat pada atom nitrogen. Etilamina C2H5NH2 merupakan senyawa organik alifatik yang memiliki rumus kimia CH3CH2NH2. Senyawa ini terjadi sebagai gas tidak berwarna dan memiliki bau yang kuat mirip dengan amonia. Etilamina biasanya larut dengan semua pelarut. Etilamina dan dietilamina terkait erat karena keduanya adalah amina yang mengandung gugus etil. Namun, etilamina memiliki satu gugus etil dan dietilamina memiliki dua. Struktur di samping menunjukkan etilamina memiliki gugus fungsi amina, strip NH2 yang terikat pada karbon yang juga terikat pada gugus alkil etil strip C2H5. Struktur senyawa amina lainnya dapat dibuat dengan cara yang sama dengan mengganti gugus alkil pada struktur etilamina. Baik, selanjutnya karakteristik dari etilena sendiri terdapat 3 poin. Poin yang pertama umumnya bersifat gas. Poin yang kedua memiliki bau yang kuat mirip dengan amonia. Poin yang ketiga umumnya tidak berwarna. Pada dasarnya, sifat fisik dari amina sendiri dipengaruhi oleh ukuran molekul dan kekuatan ikatan hidrogen antara molekul amina dan molekul air. Amina alifatik bawah bersifat gas dengan bau amis. Amina primer dengan 3 atau 4 atom karbon adalah cairan pada suhu kamar, sedangkan yang lebih tinggi adalah padatan. Anilin dan anilamina lainnya umumnya tidak berwarna, tetapi mereka menjadi berwarna jika disimpan di tempat terbuka karena oksidasi atmosfer. Amina alifatik rendah dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, sehingga larut dalam air. Peningkatan ukuran bagian alkil hidrofobik meningkatkan massa molar amina, yang mengakibatkan penurunan kelarutannya dalam air. Amina yang lebih tinggi tidak larut dalam air. Pelarut organik seperti alkohol, benzena, dan eter mudah melarutkan amina. Alkohol memiliki polaritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan amina, dan karenanya mereka membentuk ikatan hidrogen antar molekul yang lebih kuat. Amina primer dan sekunder sering terlibat dalam asosiasi antar molekul sebagai akibat dari ikatan hidrogen antara nitrogen dari satu dan hidrogen dari molekul lainnya. Asosiasi antar molekul lebih menonjol dalam kasus amina primer dibandingkan dengan sekunder, karena ketersediaan 2 atom hidrogen. Dalam amina tersier, tidak ada hubungan antar molekul karena tidak adanya atom hidrogen bebas untuk ikatan. Urutan titik didih amina adalah primer, lebih besar dari sekunder, lebih besar dari tersier. Baik, selanjutnya reaksi sintesis amina primer yaitu R strip X ditambah NH3 menjadi R strip NH2 ditambah HX. Amina dapat disintesis melalui beberapa metode, termasuk reaksi substitusi nukleofilik antara haloalkana dan amonia. Pada reaksi ini, amonia bertindak sebagai nukleofil dan menggantikan gugus halogen pada haloalkana. Reaksi ini menghasilkan senyawa amina primer. Contoh reaksi sintesis amina primer seperti yang sudah ada di tampilan layar, di mana R adalah gugus alkil atau aril dan X adalah gugus halogen seperti klorin atau bromin. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3. Tidak terasa telah berada di penghujung presentasi. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata. Kreativitas adalah hasil reaksi antara imajinasi dan dedikasi. Ketika suasana menjadi asam, jadilah basa yang mengimbanginya. Seperti kebahagiaan adalah hasil penyeimbang antara hidrogen dan oksigen dalam hidup kita. Setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tidak ada batasan dalam pencapaian, hanya batasan yang kita ciptakan sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Thank you for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.